Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Baik, langsung saja. Ini sudah tersedia sebuah gambar, yaitu bagian yang kiri dulu ya, yaitu segitiga ini. Kita beri nama misalnya segitiga A, B, C. Nah, segitiga A, B, C ini jika sudut di titik B itu 60 derajat, sudut di titik C yaitu juga 60 derajat, berarti berapakah besarnya sudut A? 60 kan? Karena ketiga sudut pada segitiga jumlahnya adalah 180. Berarti ini 60, 60, ini juga 60 ya. Nah, segitiga yang ketiga sudutnya besarnya sama masing-masing 60 derajat itu merupakan segitiga sama sisi ya. Ini segitiga sama sisi. Panjangnya sisi AB, BC dan CA adalah sama. Sekarang kalau dari titik sudut A kita gambar yaitu sebuah garis yang kita tarik dari titik sudut A tegak lurus ke sisi BC seperti ini. Nah, ini tegak lurus ke sisi BC. Sehingga sisi BC ini tegak lurus, sehingga ini panjangnya ini dengan ini sama ya. Kalau ini kita beri nama titik D, maka panjangnya DC panjangnya DB dengan DC adalah sama. Maka terbentuklah dua segitiga siku-siku yaitu segitiga ABD dan segitiga ADC, di mana kedua segitiga ini adalah kongruen. Nah, sekarang kalau panjangnya AB itu 2 satuan panjang, panjangnya AC 2 satuan panjang, maka panjangnya BC juga 2 satuan panjang. Kalau BC 2 satuan panjang, sedangkan DB dengan DC panjangnya sama, maka panjang DB satu satuan panjang, panjang DC juga satu satuan panjang. Satuan panjang boleh cm, boleh meter, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini ya, berarti pada segitiga ADC, kita perhatikan segitiga ADC. Nah, pada segitiga ADC ini merupakan segitiga siku-siku. Segitiga ADC dan segitiga ADB itu adalah kongruen. Kongruen itu sama ukuran, sama bentuk ya, sama persis. Nah, kedua segitiga ini kongruen. Kita ambil salah satu saja, yaitu misalnya kita pakai yang segitiga ADC. Pada segitiga ADC, berarti siku-siku di titik D. Ya. Nah, sekarang kita mau ukur panjangnya AD. Kalau misalnya panjangnya AD itu dimisalkan dalam X. Berarti X ini panjang sisi AD. Nah, bagaimana cara menghitung kalau DC-nya 1 satuan panjang, AC-nya 2 satuan panjang? Maka X kuadrat pakai rumus Pythagoras kan, karena X itu sisi siku-siku, maka untuk menentukan X itu kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Berarti sisi miringnya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka X sama dengan akar 3. Kita biarkan dalam bentuk akar ya. Nah, sekarang segitiga ADC ini kita pisahkan di satu gambar sini. Kita pisahkan di gambar ini ya. Nah, berarti segitiga ADC siku-siku, ini siku-siku ya toh. Kemudian ini nilainya X, ini nilainya 2 satuan panjang, ini nilainya 1.
Nah, tapi X-nya tadi sudah ketemu yaitu akar 3. Nah, sekarang sudutnya. Sudutnya ini adalah 60 derajat. Nah, sekarang tadi ini sudut BAC itu kan 60 derajat. Terbagi oleh AD, maka masing-masing 30. Ini sudut BAD 30, sudut DAC juga 30. Berarti sudutnya ini 30 derajat. Nah, sedangkan X-nya tadi sudah ketemu yaitu akar 3. Nah, segitiga seperti ini nanti sebagai patokan ya, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut istimewanya yaitu 30, 60 dan siku-siku. Maka panjang sisi siku-siku yang pendek adalah 1 satuan, panjang sisi siku-siku yang panjang adalah akar 3 satuan, dan hipotenusanya 2 satuan. Nah, kita terapkan hal ini ke segitiga berikutnya ini. Ya. Nah, ini segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30, 60 dan 90. Maka tadi sisi siku-siku yang pendek yaitu sisi di depan sudut 30 derajat adalah 1 satuan panjang. Kemudian hipotenusanya yaitu sisi di depan sudut siku-siku adalah berapa? 2. Dan sisi siku-siku yang panjang adalah akar 3. Nah, bagaimanapun posisinya. Nah, sekarang misalnya ini. Berarti sisi siku-siku yang pendek, berarti yang di depan sudut yang terkecil, yaitu ini. 1 satuan panjang. Kemudian sisi hipotenusanya adalah 2. Dan sisi siku-siku yang panjang adalah akar 3. Nah, kalau ini sudah lancar, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 45 derajat dan 90. Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Berarti ini 90, ini 45. Berarti ini berapa? 45 kan? Nah, 45 derajat ya, ini tambah ini kan 90. Tambah 90, 180. Nah, perhatikan bentuk segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Selain siku-siku, dia juga sama kaki ya, karena ini sudut ini dengan sudut ini sama, berarti panjangnya ini dengan panjangnya ini sama. Berarti ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Mempunyai satu sudut siku-siku dan mempunyai 2 sisi sama panjang. Nah, sekarang kalau misalnya sisi siku-siku yang ini panjangnya 1 satuan, maka sisi siku-siku yang ini juga 1 satuan. Sekarang kalau misalnya ini X, nah X ini berarti sisi miring. Kita hitung nilai X-nya di sini ya. Nah, ini berarti X kuadrat, karena X hipotenusa, maka nanti rumusnya dijumlah. Berarti sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1 ditambah 1 kuadrat hasilnya 1 sama dengan 2. Berarti X sama dengan akar kuadrat dari 2. Nah, berarti ini 2 ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Ini segitiga siku-siku, kalau ini 45 derajat, maka ini juga 45 derajat. Jika ini 1, maka ini pasti akar 2. Itu pasti ya. Nah, berarti ini pun segitiga siku-siku sama kaki. Kita terapkan di sini, berarti kalau ini dengan ini sama panjang, pasti ini 45 derajat, pasti ini 45 derajat. Jika sisi siku-siku ini 1 satuan, ini 1 satuan, maka ini pasti akar 2. Nah, ini patokan yang kedua untuk segitiga siku-siku dengan sudut 45, dan 90. Lanjut ke contoh soal, langsung soal cerita ini. Perhatikan gambar di samping.
ya. Hitunglah tinggi menara tersebut. Nah, ini ada sebuah menara, tentu saja berdiri tegak lurus di permukaan tanah. Ya. Nah, kemudian puncak menara. Nah, puncak menara ditarik ke permukaan tanah, ini sudutnya ini 30 derajat. Kemudian jarak ini ke sini, ya toh, jarak ini ke menara itu 75 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi menara tersebut, berarti dari sini ke permukaan tanah. Nah, kita jawab ya di sini. Kalau kita perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku. Dengan sudut ini 30 derajat, ini siku-siku, pasti ini 60. Masih ingat? Kemudian dari gambar ini dulu ya, berarti ini ke sini panjangnya 75 meter. Ini tinggi menaranya ini, kita lambangkan dalam T. Bagaimana cara menghitung tinggi menara ini? Kalau kita langsung pakai rumus Pythagoras kan nggak bisa ya, karena sisi ini tidak diketahui. Maka kita pakai bantuan segitiga tadi yang kita pakai sebagai standarnya. Ya, ini 30 derajat, ini 60 derajat, ini berapa? 1, ini 2, ini akar 3. Nah, masih ingat tadi ya, kita pakai ini. Sehingga untuk menentukan nilai T, kita bisa membandingkan antara sisi pada segitiga siku-siku ini dengan sisi pada segitiga siku-siku standar tadi. Ya. Nah, kita bandingkan yang seletak atau yang bersesuaian. Berarti T seletak dengan 1, 75 seletak dengan akar 3. Kemudian sisi ini seletak dengan 2. Nah, karena kita tujuannya mau menghitung T, maka jadinya T banding. Kita pakai perbandingan ya. Kita bandingkan dengan sisi yang seletak, yaitu T banding 1 sama dengan ini 75 banding ini, yaitu akar 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita pakai perkalian silang. Ya, kita kalikan menyilang, berarti ini T kali akar 3. Ditulis T kali akar 3 sama dengan ini 1 kali 75, hasilnya 75. Sehingga T sama dengan 75 dibagi akar 3. Nah, kita tidak usah menghitung akar 3 itu berapa, enggak usah. Caranya kita biarkan dalam bentuk akar, tapi penyebutnya jangan bentuk akar, merupakan bilangan rasional ya. Nah, maka caranya dari sini kita kalikan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Berarti ini sama dengan 75 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3. Kalau pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, kan berarti ini pecahan ini dengan pecahan ini senilai. Kenapa kita kalikan akar 3? Supaya bentuk akarnya bagian penyebut hilang. Sehingga sama dengan 75 kali akar 3 itu 75 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu akar 9, akar 9 hasilnya 3. Nah, kalau sudah, ini sama dengan yang dibagi yang bulat, 75 dibagi 3 hasilnya 25, berarti 25 akar 3. Satuannya meter. Nah, ini jadi tinggi menara tersebut adalah 25 akar 3 meter. Ini jawabannya ya. Langsung ke soal berikutnya. Ini sebuah tangga yang panjangnya 8 meter bersandar pada tembok. Sudut antara tembok dan tangga 45 derajat.
berarti pakai segitiga standar yang 45, 45, 90 ya. Hitunglah jarak ujung tangga bagian bawah terhadap tembok. Nah nih, jadi soal cerita ini kita tuangkan dalam bentuk gambar. Jadi ada anak panah, sebuah tangga ya, bersandar pada tembok. Misalnya ini temboknya, ini tembok. Kemudian ini permukaan tanah. Ini permukaan tanah ya. Ini permukaan tanah, maka bersandarnya seperti ini. Nah, ini tangganya. Kemudian panjang tangganya itu 8 meter. 8 meter. Ya. Kemudian sudut antara tembok dan tangga. Nah, temboknya ini, tangganya ini, berarti sudutnya ini yang dimaksud. Yaitu 45 derajat. Nah, seperti itu. Ya, tembok dengan tanah itu selalu tegak lurus. Berarti ini sudut segitiga siku-siku 45, 90, maka ini pasti 45. Berarti pakai standar segitiga siku-siku yang 45, 45, 90. Ya, yang ditanyakan jarak ujung tangga bagian bawah terhadap tembok. Berarti yang ditanyakan adalah jarak dari sini sampai sini. Nah, berapa? Kita lambangkan dengan X misalnya. Ya. Nah, maka kita bandingkan dengan segitiga standar tadi. Yang ini. Yang 45, 90. Berarti kan ini 1, ini akar 2, gitu kan? Nah, kalau sudah kita mau hitung nilai X, berarti X banding, ini kan bandingannya dengan ini ya, yang bersesuaian ya. Berarti X banding 1 sama dengan, nah ini 8 banding akar 2. 8 banding akar 2. Nah, kalau sudah kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang berarti X kali akar 2, berarti X kali akar 2 sama dengan 1 kali 8, hasilnya 8, maka X sama dengan 8 dibagi akar 2. Seperti tadi, maka usahakan penyebutnya rasional atau bukan bentuk akar. Maka caranya ya kalikan dengan penyebut tersebut. Maka 8 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 8 akar 2 per akar 2 kali akar 2, hasilnya 2 sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya 4, berarti 4 akar 2, satuannya apa? Meter. Ini jawabannya. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya soal yang ketiga. Perhatikan gambarnya, yaitu segitiga KLM. Siku-siku di titik K ini 45, berarti ini pasti 45 derajat. Begitu ya. Jika panjang LM 12 cm, maka panjang KM adalah titik-titik. Nah, panjang LM ini itu 12 meter. Yang ditanyakan panjangnya KM ini. Yang ditanyakan panjangnya KM. Nah, ini berarti sudutnya kan 45, 45, 90. Maka kita pakai segitiga standar tadi yang posisinya kita samakan dengan ini. Kan berarti begini. Gitu kan? Ini siku-siku, ini 45, ini juga 45. Ya, berarti bagaimana tadi standarnya? Ini 1, ini akar 2. Sisi siku-sikunya, sisi miringnya kan akar 2, gitu ya.
Berarti kita mau menghitung panjangnya km, berarti km itu bersesuaian dengan 1. Berarti km banding 1 gitu kan. Sama dengan ini yang diketahui 12, berarti 12 ini cm ya. 12 banding, nah 12-nya bersesuaian dengan akar 2. Berarti 12 banding akar 2. Kalau sudah, kalikan silang. Berarti akar 2 kali M, akar 2 km. Gitu. Akar 2 kali km sama dengan 1 kali 12, hasilnya 12, maka km sama dengan 12 per akar 2. Sama persis kayak tadi, maka kita jadikan penyebutnya supaya rasional, maka caranya kalikan dengan penyebut itu sendiri, pembilang dan penyebutnya. Berarti 12 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan ini 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6, berarti 6 akar 2 satuannya sentimeter. Begitu ya. Berikutnya soal yang terakhir ini sebuah persegi panjang ya. Jika panjang diagonal persegi panjang adalah 14 cm, ini diagonalnya 14 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, kita perhatikan gambar ini, berarti sisi panjangnya adalah ini ya. Ini sisi panjang, ini sisi lebar. Kita lambangkan dengan P dan L. Tentu saja ini siku. Nah, maka untuk menentukan luas persegi panjang itu, untuk menghitung panjang dan lebarnya, kita pakai segitiga siku ini. Ya, dengan sudut 30, ini berapa? Tentu saja 60 derajat. Dan ini 14, berarti kita pakai segitiga itu ya. Nah, segitiga yang kita pakai adalah segitiga ini. Kita arsir biar jelas. Nah, ini yang kita pakai. Maka kita buat dulu segitiga standarnya tadi, sebagai patokannya tadi, segitiga patokannya ya. Ini siku-siku, ini 30, ini 60. Masih ingat? Sisi terpendek 1, sisi hipotenusanya 2, sisi siku yang panjang adalah akar 3. Gitu kan? Nah, sekarang kita hitung nilai P dulu. Nah, berarti kita pakai perbandingan P banding. Nah, P kan bersesuaian dengan akar 3. Berarti P per akar 3 sama dengan yang sudah diketahui itu 14. Berarti 14 banding 2. 14 dengan 2 ini kan bisa disederhanakan, bagi 2 1, bagi 2 7. Kemudian kita pakai perkalian silang. 1 kali P, hasilnya P sama dengan 7 kali akar 3, 7 akar 3. Nah, satuannya sentimeter, berarti panjangnya 7 akar 3 cm. Sekarang kita hitung lebarnya. Berarti lebar ini bersesuaian dengan 1. Berarti L banding 1 ya. L banding 1 sama dengan 14 banding 2. Sama dengan 14 banding 2. Nah, ini sama-sama habis bagi 2, hasilnya 1, ini 7, 1 kali L hasilnya L, sama dengan 1 kali 7. 1 kali L hasilnya L sama dengan 1 kali 7 hasilnya 7. Ini pakai perkalian silang ya. Nah, berarti ini 1 kali 7 hasilnya 7, satuannya sentimeter. Panjang dan lebar sudah kita hitung. Yang ditanyakan adalah luasnya. Maka luasnya bisa kita hitung. Jadi luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar.
sama dengan panjangnya diganti dengan 7 akar 3 kali lebarnya diganti dengan 7 sama dengan 7 kali 7 hasilnya 49 akar 3. Kita biarkan dalam bentuk akar ya. Maka luasnya sudah ketemu, satuannya cm persegi. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.